Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Saya rangkum dari beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab Tibun Nabawi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ziyadah ditambah marozi dari beberapa kitab yang lain. Bagaimana persiapan kita sebenarnya menuju bulan suci Ramadan agar kita kemudian tetap sehat. Jangan lupa, yang akan menjadi saksi itu saat nanti di Yaumul Hisab, yang akan menuntut kita itu bukan cuma suami dan istri. Yang akan menuntut kita nanti di Yaumul Hisab itu bukan cuma anak. Yang akan menuntut kita bukan cuma saudara. Tapi nanti yang menuntut kita juga bukan cuma tetangga. Tapi nanti saat di Yaumul Hisab, yang akan menjadi saksi pada proses semua amalia kita, pada semua proses kehidupan kita, salah satunya adalah apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. As-siyamu wal Qur'ani yasfa'ni lil abdi yaumal qiyamah. Ingatlah, nanti puasa itu, as-siyamu akan menjadi saksi bagi kehidupanmu di Yaumul Hisab. Pada saat engkau akan disidang, puasa akan menjadi saksi. Puasa akan berkata kepada Allah, "Ai Rabbi, saya tidak reda dengan si fulan, badannya sehat, jasadnya kuat, rumahnya bagus, hartanya banyak, diberikan kekuasaan, tapi dia tidak mau puasa." Nanti puasa akan menjadi saksi buat kita dan menuntut kita. Wal Qur'ani, nanti Quran juga akan menuntut kita. Ai Rabbi, saya tidak ridha dengan si fulan, saya terdapat di rumah, dia kemudian tidak bisu, dia bisa bicara, badannya sehat, tapi dia tarkanul Quran, tapi dia meninggalkan bacaan Al-Quran. Puasa dan Quran kelak akan menuntut kita dan menjadi saksi dalam proses amalia kita di Yaumul Hisab. Itu hendaknya setiap orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kewajiban ibadahnya, termasuk di dalamnya puasa dan baca Quran. Dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, i'dad persiapan untuk menuju bulan Ramadan agar kita bugar itu pada dasarnya cuma 3. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan akal, yang kedua berhubungan dengan qalb, dengan nafs, dengan jiwa, dan yang ketiga yang berhubungan dengan jasad. Kita akan rinci satu persatu secara ringan. Apa saja yang harus dipersiapkan dengan akal? Sa'ban itu para ulama menyebutnya huwa al-jisri bainana Rajab wa Sa'ban. Yang namanya Sa'ban itu adalah al-jisri, jembatan antara bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Siapa yang berhasil membangun jembatan dari Rajab ke Sa'ban itu dengan sangat kokoh, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebaikan dari setiap bulan Ramadan. Tapi siapa yang kemudian membangun jembatan antara Rajab dan Sa'ban dengan rapuh, maka sesungguhnya dia akan kehilangan banyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Maka itu hendaknya setiap orang-orang beriman mempersiapkan jembatan menuju bulan Ramadan dengan sekokoh-kokoh. Kita ini sudah di bulan Sa'ban. Jadi bangun jembatan kita untuk menuju bulan Ramadan dengan sangat kokoh. Jangan rapuh. Karena kalau rapuh paling kita cuma bertahan beberapa hari. Selanjutnya kita sudah tidak lagi bisa bertahan. Masjid yang kita datangi Al-Manor cuma bisa bertahan beberapa hari. Karena jembatannya tidak kokoh. Sisanya nanti kemudian pindah ke masjidnya Al-Cipulir, Al-Tanah Abang. Kokoh. Kita harus mempersiapkan sekokoh-kokohnya. Kalau kemudian jembatannya tidak kokoh, awal-awal saja kita tilawatul Quran. Tapi nanti kemudian di pertengahan, kita sudah mulai buka kitabnya, kitab As-Sofi. Kitabnya kemudian Al-Lajada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Jadi bayangin, nanti kita bukan lagi membaca kitab Al-Quran. Maka itu sebabnya bangun jembatannya, yang pertama adalah akal. Apa yang dimaksud dibangun dengan jembatan akal? Dalam Rajab, Sa'ban, dan Ramadan itu ada sebuah peristiwa yang harus kemudian diambil kemudian sebuah pelajaran. Para ulama berkata yang namanya Rajab, Sa'ban, dan Ramadan disebutnya tasliyah wa rahmatan. Apa yang itu dimaksud dengan tasliyah? Tasliyah itu berhubungan dengan peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj dalam para ulama menyebutnya dengan kalimat tasliyah. Apa itu tasliyah? Tasliyah kalau dalam bentuk dalam bentuk di kita disebutnya dengan kalimat takziyah. Apa makna takziyah? Menghibur.
Tasliyah, bedanya kalau tasliyah itu Allah yang menghibur Rasulullah, kalau takziah manusia yang menghibur manusia. Kenapa kemudian dalam peristiwa kemudian Rajab, Sa'ban dan Ramadan kemudian menjadi disebut oleh para ulama tasliyah? Karena Rasulullah lagi dihibur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hiburannya nggak tanggung-tanggung. Allah mi'rajkan, Allah naikkan. Apa saja yang kemudian membuat Rasulullah SAW kemudian dikatakan sebagai tasliyah? Bayangkan Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW ditempa ujian yang begitu luar biasa. Diambil anak-anaknya. Sedih Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW itu sampai teruyung-uyung. Fisadri kaharazumin. Sama seperti itu. Makanya wajarlah kalau ada yang kemudian berkata, jangan mengira bahwa kesedihan yang kamu rasakan Rasulullah SAW tidak rasakan kesedihan. Jangan mengira ujian yang hari ini kau rasakan Rasulullah tidak merasakan kemudian penderitaan. Sama, engkau pernah kehilangan anak, Rasulullah pernah kehilangan anak. Engkau pernah kehilangan istri, Rasulullah pernah kehilangan istri. Engkau kemudian pernah kehilangan harta benda, Rasulullah pernah kehilangan harta benda dan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah sampai teruyung-uyung dan dipapa oleh para sahabat. Karena kemudian anaknya kemudian diambil terus berulang-ulang. Belum hilang kemudian Rasulullah semua kesedihan, tiba-tiba kemudian Rasulullah harus kehilangan orang yang paling dekat dengan dirinya, Siti Khadijah. Dengarkan kesaksian apa yang dikatakan oleh Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah SAW. Yang kalau Rasulullah SAW pulang menuju rumah, ketika pulang menuju rumah apa kata Fatimah? Rasulullah SAW ketika sampai rumah, itu Rasulullah baru masuk pintu, nazarul ainul ma, menangis bercucuran air mata. Rasulullah mau minum, Pak, itu Rasulullah SAW sampai lupa meletakkan gelasnya diletakkan kemudian di tempat di mana biasa duduknya Khadijah. Rasulullah SAW kalau mau makan, Pak, itu sampai lupa kemudian meletakkan kemudian makannya, piringnya diletakkan di depannya Khadijah, tidak pada diri. Sampai kemudian Fatimah kemudian menangis dan berkata kepada Rasulullah SAW, apakah begitu sedihnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW berkata, ditulis dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam, apa kata Rasulullah SAW? Ya bunayya, ya tafal, dulu rumah ini begitu hangat, tapi sekarang dingin. Dulu ada yang kemudian memelukku kemudian dengan erat setiap kali aku pulang, tapi sekarang tidak. Dulu aku datang ada yang menyambut dengan semua senyuman, tapi ketika aku pulang sekarang tidak. Kita akan ngerasain begitu, Pak. Makanya wajarlah, Pak, kalau ketika datang seorang pasien kepada saya dengan keadaan menangis, orang tua, usianya mungkin hampir 60 tahun, diantar kemudian oleh kakaknya. Ketika sampai kemudian di depan saya, kemudian kakaknya ngomong, Ustaz, tolong nasihati kemudian ke adik saya, Ustaz. Kenapa? Sejak dia ditinggal istrinya, dia nggak pernah berhenti itu bercucuran air mata. Kalau ada seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, itu dia menangis terus, itu biasa, Pak. Kalau bapak kemudian ditinggalkan istri, mungkin sebagian di antara kita biasa gitu. Seorang istri ditinggalkan suami itu biasa. Tapi kalau ada seorang suami ditinggalkan istri sampai bercucuran air mata berulang-ulang, istri itu punya cerita yang indah dalam hidup suami. Kalau istri ditinggalkan suami nangis itu biasa. Yang datang kepada saya ke orang istri yang ditinggalkan suaminya nangis itu banyak. Tapi yang datang kepada saya seorang laki-laki yang dia ditinggalkan istri, dia nggak berhenti nangis. Yang ketika kakaknya berkata, Ustadz, dia nangis terus, Ustadz. Dia nangis terus, setiap kali makan dan minum dia nangis. Setiap kali pakai baju dia nangis. Setiap kali dia berdoa nangis. Setiap kali ibadah dia nggak pernah berhenti nangis. Dia nangis berulang. Lantas saya tanya, kenapa pada dia? Ayah, limaza? Kenapa menangis terus? Jawabannya apa? Ustadz, apa saya salah? Kalau saya minum kemudian dari gelas, air itu kemudian saya menangis. Karena saya teringat dulu, saya kemudian selalu senantiasa dihidangkan air oleh istri saya. Kalau saya makan, saya nggak pernah ngambil sendiri. Istri saya yang kemudian mengambilkan. Makanya Pak, Imam Ghazali dalam kitabnya Sunwatul Arifin sampai membuat tamsil. Tamsil itu perumpamaan, Pak.
Tapi banyak kemudian dipahami di tengah masyarakat kita itu dianggapnya sebagai hadis. Padahal itu cuma tamsil dari Imam Ghazali. Imam Ghazali membuat tamsil min asrati sa'ah, nanti itu di akhir zaman banyak para wanita itu, banyak para istri tidak menyediakan air untuk suami, tidak lagi kemudian menyediakan air untuk suaminya kecuali diperintah. Nanti akan datang, Pak. Makanya kata Imam Ghazali, nanti akan datang masanya satu gelas air yang disediakan seorang istri amsal, diumpamakan setara dengan kemudian seorang suami yang sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa sampai demikian ya Syekh? Karena nanti akan datang masanya seorang suami akan ngambil makanannya sendiri, akan ngambil minumannya sendiri. Seorang istri kemudian sudah tidak sibuk melayani suaminya, dia tidak ngambilin air kepada suaminya, dia tidak nyiapin makan untuk suami. Nanti akan datang masanya. Orang tua tersebut nangis berjutaan, apa saya salah nangis Ustadz kalau saya kemudian gosok baju saya sendiri? Saya teringat istri saya menggosokkan baju saya. Apa salah saya nangis Ustadz kalau saya berdoa dan setiap kali menyebut nama istri saya kemudian saya menangis? Saya jawab tidak. Yang Bapak lakukan dan apa yang terjadi sama Bapak pernah terjadi dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Yang salah adalah kalau seandainya engkau nangis lupa sama Allah. Engkau tinggalin sholatmu, engkau tinggalin ibadahmu, engkau tinggalin tilawatul Qur'anmu. Maka salahlah. Rasulullah pernah ngalamin yang sama. Siti Khadijah diambil. Apakah kesedihan itu sudah selesai? Belum, Pak. Kesedihan berikutnya kemudian diambillah kemudian pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib itu, Pak, dianggap oleh Rasulullah sudah seperti seorang ayah. Dianggap seperti seorang ayah. Kalau Rasulullah SAW kemudian mengalami kesulitan dalam dakwahnya, Pak, itu Ali bin Abi Thalib cuma memanggil Rasulullah, ya Muhammad, taqaddam. Dipeluk. Dipeluk. Apa kata pamannya Abu Thalib? Ya Muhammad, selama jasadku masih ada, selama kemudian ruhku masih ada, tidak akan ada batu yang bisa mengenai tubuhmu. Tidak akan ada kemudian kilatan pedang yang bisa melukai tubuhmu. Itu seorang ayah luar biasa, Pak. Seorang ayah begitu. Menjadikan badannya sebagai tameng dari semua kesulitan anak-anaknya. Maka wajarlah Pak kalau Rasulullah SAW itu bersedihnya luar biasa. Maka disebutnya sebagai tahun-tahun penuh kesedihan Rasulullah. Maka Allah menghiburnya dengan tasliyah, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dihibur langsung Pak. Makanya wajarlah ada ungkapan dari para ulama, kalau nanti kemudian gak ada orang lagi yang menghiburmu, kalau nanti kemudian manusia tidak ada lagi yang menghiburmu, kalau nanti orang terdekat tidak ada lagi yang menghiburmu, kalau nanti anak-anakmu juga kemudian tidak menghiburmu, tidak mendekatmu dan tidak memelukmu, jangan takut, kita masih punya Allah yang akan menghibur kita. Lewat apa? Salat. Maka hadiah terbaik yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah salat. Tasliyah wa rahmatan. Apa kemudian kasih sayang setelah dihibur? Bulan Sya'ban dan Ramadan adalah bulannya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa disebut kemudian bulan kasih sayang? Karena Pak, ini adalah bentuk ungkapan kasih sayang Allah kepada kita semua. Ngomong begini Pak, Syekh Ali Abdurrahman Kalantani dalam kitabnya Jauhar Al-Mauhub, karya Permata yang Indah, ngomong begini Pak ketika ditanya. Ada seorang muridnya bertanya, ya Syekh, saya hilu sahru Ramadan qariban. Sebentar lagi bulan suci Ramadan itu akan datang. Maladina yazibu an nadurahu. Apa yang sesungguhnya sebaiknya kami persiapkan? Sama pertanyaannya seperti pertanyaan kepada kita. Ini Ramadan mau datang, kita harus nyiapin apa? Pak, lihatlah jawaban dari Syekh Ali Abdurrahman Kalantani. Apa kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani? Izhab ila waliduka wadluba mubarakatahuma. Izhab ila waliduka. Datangi dulu ayah dan ibu. Jadi pas sebelum datang bulan Ramadan, izhab ila waliduka. Datangi dulu ayah ibumu. Wadluba mubarakatahuma. Lantas engkau minta ridhonya. Lantas engkau datang untuk minta maaf kepadanya. Lantas engkau datang untuk kemudian minta kemudian kepada dia keridhaan dan semua doa-doa. Kenapa kemudian ditanya, ya Syekh, kenapa kemudian kami harus datang kepada orang tua kami? Bukankah puasa itu hanya untuk Allah?
Tapi kenapa kemudian kami harus datang kemudian kepada orang tua kami? Apa kata Syekh Ali Abdul Kalantani? Ramadan itu bukan cuma tentang engkau sujud sama Allah. Ramadan itu bukan cuma tentang puasa Ramadan. Ramadan itu bukan cuma tentang engkau salat tarawih. Ramadan itu bukan cuma tentang engkau hatamkan Quran. Ramadan itu bukan cuma tentang engkau iktikaf. Ramadan itu juga adalah bulan di mana kemudian engkau merajut ikatan kasih sayang kepada keluarga besar. Kutiplah pas sebuah hadis, Pak. Tahukah engkau semua hal ta'lamu akbaru kabair? Tahukah engkau ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni semua dosa-dosamu? Meskipun engkau kemudian telah bersujud, meskipun engkau telah kemudian baca Quran begitu banyak, meskipun engkau telah umroh dan haji bolak-balik, apa dosa yang termasuk dosa dari 3 dosa besar tersebut? Sampai Syekh Ali Abdul Kalantani ngomong, kalau ada dosa ini pada seseorang, jangan temenin. Kalau ada dosa ini pada seseorang, jangan dijadikan bestie. Kalau ada dosa ini pada seseorang, jangan dijadikan sahabat. Kecuali engkau mampu untuk memberikan nasihat kepada dirinya. Apa dosa tersebut? Apa kata Rasulullah? Uququ walidaini. Kedurhakaan kepada orang tua, maka sesungguhnya akan menghancurkan semua pondasi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya teman yang begini, Pak, jangan ditemenin. Kecuali engkau datang untuk memberikan nasihat. Kenapa kami tidak boleh nemenin orang yang durhaka sama orang tua? Azab itu ada yang diturunkan di akhirat, ada yang diturunkan dunia dan akhirat. Dan azab kepada orang yang durhaka sama orang tua akan diturunkan juga di dunia. Dan kalau engkau bersahabat dengan dirinya, kami takut engkau akan ikut celaka karena kemudian terserempet dari semua dosa-dosa. Anak yang durhaka kepada orang tua, Pak, jangan dijadikan sahabat. Kalau dia rekan bisnis, tinggalin bisnis bersama dirinya, kecuali engkau kemudian bisa memberikan nasihat yang baik. Makanya wajar, Pak, para ulama kebanyakan kalau seandainya sebelum datang bulan Ramadan, sebelum engkau berkhalwat sama Allah. Nanti Pak Ramadan kita berhalwat sama Allah, habiskan waktu cuma berdua sama Allah. Salat taraweh, tilawatul Quran, habisin tuh berdua semuanya sama Allah, Pak. Sebelum Anda kemudian berhalwat dengan Allah, maka selesaikan persoalan-persoalan nafsu jiwamu dahulu sebelum nanti Anda bersama Allah. Ini ada orang yang kemudian saat bulan Ramadan datang, tapi masih kemudian menyakiti tetangganya. Masih kemudian bermusuhan dengan ayah ibunya. Maka Pak lihat kalimat berikutnya ketika ditanya, Suma maza aidan. Ya Syekh, berikutnya apa? Apa kata Syekh Ali Abdul Kalantani? Abqa ala atasil ma'a ikhwatika wa akhwatuka. Datangi kakak adikmu, datangi saudara perempuanmu, datangi mereka. Jadi pas sebelum puasa, datangi ayah ibumu, datangi kakak adikmu. Kenapa kami harus mendatangi mereka? Jangan-jangan di rumah dia nggak ada beras. Jangan-jangan di rumah kakak adikmu kalau engkau buka kulkas kosong. Jangan-jangan di rumah adik ternyata adik dan kakakmu dalam keadaan miskin dan papa. Jangan sampai nanti bulan Ramadan datang, engkau makan enak, adik dan kakakmu kelaparan dalam keadaan puas. Makanya Pak, sedekah terbaik yang diberikan seorang hamba, Pak, kepada manusia, level pertama itu adalah kakak dan adikmu. Kalau mereka dalam keadaan sudah papa, bantu tolong mereka. Itu sebabnya kenapa ada tradisi cuma ada di Indonesia, tradisi yang disebut dengan apa, Pak? Munggahan. Ngumpulin semua saudara, Pak, ngumpul jadi satu. Cuma makna munggahan, ruahan itu sekarang melebarnya jauh. Kalau dulu cuma kemudian kakak adik, sekarang lama-lama, Pak, saudara-saudara jauh ngumpul. Semuanya ngumpul. Padahal awalnya munggahan itu hanya kakak, adik. Bahkan sampai ngomong begini Pak, Imam Zarnuzi dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim. Engkau dengan kakakmu, engkau dengan adikmu tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk urusan dapur. Apa yang dimaksud tidak ada batasan dengan urusan dapur ya Syekh? Kalau engkau datang ke rumah kakakmu, nih engkau bisa datang ke dapurnya, engkau boleh membuka kulkasnya. Engkau boleh membuka tudung sajinya. Engkau boleh ngelihat kemudian bakul berasnya. Ada nggak berasnya? Ada nggak di dalam kulkasnya? Ada nggak kemudian di tudung sajinya makanan? Pak,
Bayangin, kita sampai kemudian kalau ke rumah kakak dan adik sampai boleh membuka begitu. Kita buka kemudian kulkasnya. Kita buka, Kak, ini kulkas sepi amat. Ayo ke Indomaret. Ayo ke Alfamart. Ayo ke warung saudara terdekat. Tapi itu tidak berlaku kalau kemudian antar tetangga, nggak bisa buka dapur. Maling Anda disebutnya. Sama kakak adik enggak, Pak. Kita boleh membuka untuk dapurnya. Karena, Pak, fa'al hairali ahi. Karena sesungguhnya ketika engkau datangi kakakmu dan berbuat kepada kakak dan adikmu, sesungguhnya pahalanya mengalir kepada ayah dan ibumu. Jadi makanya, Pak, yang ketiga, Pak, inilah bulan kasih sayang, Pak. Makanya kasih sayang kepada ayah dan ibumu, kasih sayang kepada saudaramu, Pak. Dan lihat kalimat terakhir. Suma maza aidan. Ya, Syekh, apalagi yang harus kami lakukan? Apa kata Syekh Ali Abdan Kalantani? Sallu ila ilahika. Beristighfarlah sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah sebelum datang bulan suci Ramadan. Jadi pas sebelum datang bulan suci Ramadan kita diminta untuk beristighfar sama Allah. Pak, yang dimaksud bugar sehat itu, Pak, bukan cuma jasad. Terlalu banyak orang di Indonesia ini yang jasadnya sehat tapi hatinya mati. Yang dimaksud bugar itu, Pak, kalau dalam bahasa agama istabti qobla. Kalau jiwamu sehat, kalau hatimu sehat, maka sesungguhnya dia akan menyehatkan jasadmu. Sehatin hati kita, Pak. Karena nanti kemudian kita akan sehat. Makanya berapa banyak orang kemudian cuma gara-gara hatinya sakit, badannya sakit. Kenapa kami harus beristighfar, Pak? Dengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Syekh Ali Abdul Kalantani. Apa kata Syekh Ali Abdul Kalantani? 3. Kenapa engkau harus beristighfar? 3. Yang pertama, kenapa engkau harus beristighfar? Yang pertama, dosamu banyak, hilapmu banyak, kesalahanmu banyak. Betul? Banyak nggak kita? Banyak nggak? Yang nyender banyak nggak? Yang pakai peci putih banyak nggak? Yang hitam semangat banget. Banyak, menyebut aja. Semuanya kita dosanya banyak, Pak. Kesalahannya banyak, kehilapannya banyak. Dosamu banyak, kesalahanmu banyak, kehilapanmu banyak. Tapi engkau masih ditutup aib-aibmu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kasih sayang Allah. Maka balaslah dengan istighfar sama Allah. Cukup itu doang, Pak. Makanya, Pak, sampai ngomong begini Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai ngomong begini. Engkau tuh berdoa sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Tapi kemudian kalimat yang sebenarnya engkau ucapkan. Ya Allah, ampuni dosa saya, Allah. Tutup semua aib saya. Kalau manusia tahu aib saya, maka saya tidak akan berdiri di hadapan mereka. Saya nggak akan pernah bisa memandang wajah mereka. Saya nggak akan pernah dianggap sebagai suami. Saya nggak akan pernah dianggap sebagai istri. Saya nggak akan pernah dianggap sebagai anak. Saya nggak akan pernah dianggap sebagai mertua. Li'anallah yahtimu arana natazara ala nadara fi wajhi ahina. Karena engkau telah menutup aib-aibku sehingga aku bisa memandang manusia dengan wajah yang enak. Kalau seandainya tidak, maka aku akan jalan dengan asfala wajah, menundukkan pandanganku. Qati wajhaka, aku akan menutup wajahku agar orang lain tidak mengenaliku. Dan aku akan pergi ke sebuah tempat di mana orang lain tidak pernah mengenalku. Luar biasa, Pak. Makanya Bapak memang diminta untuk beristighfar. Sayang gak tuh Allah? Sayang, Pak. Yang kedua, kenapa kami kemudian harus beristighfar, ya Syekh? Apa kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani? Dosamu banyak, kesalahanmu banyak, hilapmu banyak, aibmu ditutupi, tapi engkau kemudian masih dikasih kesempatan di bulan suci Ramadan. Pak, kita masih dikasih kesempatan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah penebusan dari semua dosa dan kesalahan kita, dari semua masa lalu kita, dan kita masih dikasih kesempatan. Ingatlah, Pak, nah, sebuah hadis yang selalu saya sampaikan kepada Bapak berulang-ulang dalam hadis qudsinya. Ya Adam, ab'as ba'sunnar. Ya Adam, bawa masuk manusia ke dalam neraka. Ay Rabbi wa ma ba'sunnar. Berapa banyak orang yang harus aku masukkan ke dalam neraka? Min kuli alfin. Saya selalu mengingetin, Pak, dari tiap 1000 orang, itu cuma wawahidu fil jannah. Cuma 1 yang masuk surga. Idza ja'a sahru Ramadan. Disebabkan kemudian datangnya bulan Ramadan, kita bisa masuk surga. Karena kita diselamatkan oleh Allah. 999 orang ini karena berkah Ramadan bisa menempatkan dirinya di tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, bersyukur nggak datangnya bulan Ramadan? Bahagia bukan cuma tentang buka puasa kita bersama,
bukan cuma tentang kemudian kita sahur bersama, tapi tentang kita punya kesempatan berkhalwat sama Allah, ngadu sama Allah, minta ampun sama Allah. Maka jangan sia-siakan Pak bulan suci Ramadan yang datang kepada kita semua. Yang ketiga, kenapa kami harus beristighfar ya Syekh? Dosamu banyak, kesalahanmu banyak, kehilapanmu banyak, aib-aibmu ditutupi sama Allah. Itu menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang sangat lemah. Pak, kita harus beristighfar untuk ngakuin bahwa kita nih cuma hamba. Karena kita cuma hamba, nggak usah sombong satu sama lainnya. Maka wajarlah kalau Imam Ghazali sampai berkata, engkau boleh sombong kalau engkau sudah yakin bahwa engkau akan selamat dari siksa kubur. Engkau boleh sombong kalau nanti di padang mahsyar engkau Isa subhanahu dibangkitkan dalam keadaan mulia. Engkau boleh sombong kalau engkau nanti kemudian saat yaumul hisab dapat kitab di tangan kanan. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu nasib hidup kita. Karena kita nggak pernah ada yang tahu nasib hidup kita, maka kita cuma seorang hamba yang cuma sibuk memperbaiki diri dan minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Ilmu, akal, nafs. Itu sebabnya nanti bulan Ramadan jangan cuma sibuk kemudian menunggu puasa, Pak. Bugarlah datang ke rumah ayah dan saudara-saudara kita. Apalagi yang harus dipersiapkan dari akal kemudian dan jiwa kita, ilmu. Kita mulai siapkan ilmu, Pak. Ilmu apa yang paling baik? Kalau berkaitan dengan ilmu puasa bukan cuma memahami fikih, tapi engkau memahami kemudian target apa yang engkau ingin dapatkan di bulan Ramadan. Saya ingin kemudian sholat malam saya tidak terputus. Saya ingin kemudian hatam Quran. Saya ingin kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah saya tidak terputus. Saya ingin kemudian berzikir beristighfar selama 100 kali setiap malam, Pak. Itu sebabnya maka ilmu itu berkaitan puasa bukan cuma tentang fikih. Yang terakhir, Pak, bagaimana persiapan jasad? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tibbun Nabawinya, sebelum datang bulan Ramadan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perbaiki tidurmu. Tetap tidur sebaik-baiknya adalah tidur seperti Rasulullah SAW, yang jika tidak ada pekerjaan yang mendesak berkaitan dengan umat dan dakwah, maka Rasulullah SAW akan tidur setelah sholat isya. Jangan tidur di atas jam 10. Wa ja'alna naumakum subah. Malam itu waktunya dia tidur dan itu fitrah manusia. Tapi kenapa manusia pada sibuk olahraga pada malam hari? Padahal malam hari dia tidak boleh dehidrasi. Kalau malam hari dia dehidrasi, maka kemudian dia akan kekurangan produksi medula oblongata atau sumsum tulang belakangnya. Maka orang yang dehidrasi pada malam hari kalau kekurangan sumsum tulang, maka resiko pengapuran dan radang sendinya tinggi. Malam itu memang ditakdirkan, diciptakan, difitrahkan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai tempatnya tidur. Jadi habis isya tidur. Jadi kalau udah malam, Pak, habis isya tuh tidur. Apalagi jangan kemudian makan habis maghrib kecuali engkau lagi puasa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya selalu berulang mengingatkan, pandangan medis dan Tibbun Nabawi sama. 3 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi kalau Anda mau makan jam 6, jam 7, maka Anda diperbolehkan. Karena jam 10, 3 jam setelah itu baru Anda bisa tidur. Cuma pikiran kita, saya kalau nggak makan nggak bisa tidur, lapar. Masya Allah. Itu menyelisihi, Pak. Menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan menyelisihi apa yang dipandang oleh medis. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Sa'ban. Saya tetap nyuruh Bapak memperbanyak puasa Sa'ban. Puasa Sa'ban itu hadisnya dari mulai yang sahih, dari mulai yang hasan, sampai kemudian yang dhaif. Sampai dibahas dalam mazhab Imam Syafi'i sekalipun dan mazhab yang lain dibahas. Dalam mazhab Imam Syafi'i, engkau boleh berpuasa Sa'ban dari hari pertama sampai nisfu Sa'ban, 15. Di atas 15 kata Imam Syafi'i, hukumnya mubah, diperbolehkan saja, dimubahkan. Dalam mazhab Imam Maliki mengambil kemudian fadilatul amal, kebaikan. Puasa Sa'ban diperbolehkan sampai 25 dan 26 hari. Mukhtalifatan saumu Ramadan, batasi dia, bedakan dengan puasa Ramadan yang tidak boleh full. Jadi dia hanya sampai 20-25. Dalam fadilatul amal dipersilahkan setiap orang kemudian berpuasa untuk mempersiapkan dirinya untuk di bulan Sa'ban. Yang ingin ngambil cuma Senin Kemis, silakan. Yang mau ngambil Ayyamul Bid, silakan. Yang penting Anda sudah mulai berlatih untuk puasa. Orang yang berlatih puasa pada bulan Sa'ban, sesungguhnya dia akan menghilangkan 3 hal pada dirinya, Pak. Menghilangkan 3 hal, Pak.
Orang yang puasa Sa'ban, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akan menghilangkan 3 hal. Yang pertama, ngantuk. Makanya baca Quran gak selesai-selesai. Ya Allah, 1 lembar. Padahal dalam hukum fikih, orang yang ngantuk tidak boleh baca Quran. Karena nanti bisa merubah bacaan. Makanya Bapak puasa Sa'ban itu menghilangkan ngantuk. Karena puasa Sa'ban mengumpulkan suplai oksigen pada fungsi otak kecilnya, cerebellum. Yang kedua, Pak, orang yang puasa Sa'ban menghilangkan rasa lapar yang berlebihan. Orang yang puasa Sa'ban, Pak, jadi terbiasa, biasa saja. Ramadan itu biasa, Pak, maka dia bisa aktivitas dengan sebanyak-banyaknya dan seperti biasa. Jangan jadikan kemudian puasa Ramadan sebagai alasan bagi engkau tidak beraktivitas. Padahal Rasulullah SAW pernah puasa di perang Badar. Yang ketiga, puasa Sa'ban akan memulihkan energimu pada saat bulan Ramadan. Makanya orang-orang yang puasa Sa'ban itu seger-seger, Pak, pada saat bulan Ramadan. Enggak beda banget sama yang enggak puasa bulan Sa'ban, Pak. Pasti akan duduknya nyender, kaki dilurusin, begitu terus, Pak. Yang ketiga, Pak, ini yang kemudian diingatkan. Mulailah, Pak, mulai terbiasa memakan bubur talbina. Nanti Bapak bisa buat sendiri atau sudah bisa beli online, tinggal kemudian diseduh. Namanya talbina kalau di online. Kalau buat sendiri dari kemudian jelai, tepung jelai, Bapak kemudian ini adalah salah satu hadisnya sangat banyak, Pak, tentang talbina. Sangat banyak hadis tentang talbina. Seseorang sebelum bulan Ramadan hendaklah dia kemudian membiasakan dirinya memakan bubur talbina. Kenapa harus makan bubur talbina? Karena dia kemudian memiliki 4 fadilah dalam banyak hadis. Yang pertama, dia kemudian menenangkan hati dan perasaan. Jadi Pak, orang yang makan bubur talbina, Pak, itu salah satu sunnah. Rasulullah biasa memakan bubur talbina. Bahkan kalau ada yang sakit, Rasulullah nyuruh dia memakan bubur talbina. Agar menghilangkan, agar mendatangkan ketenangan. Yang kedua, menghilangkan kesedihan. Ya Pak, ntar saya ajarin untuk pembuatannya. Bubur talbina. Jadi karena dia menghilangkan, Pak. Kenapa kami kemudian jangan sampai nanti bulan Ramadan orang semua bergembira, engkau sedih. Ada yang bulan Ramadan sedih, Pak? Ada. Tapi sedihnya karena kemudian dulu ada suami, sekarang enggak. Dulu ada kemudian ayah, sekarang enggak. Sedihnya. Tapi bukan sedih karena hal-hal yang lain, Pak. Bukan karena dunia. Maka diminta oleh Ibnu Qayyim, makanlah bubur talbina sebelum datang bulan Ramadan. Pak, seringin makan bubur talbina. Yang ketiga, bubur talbina itu menyembuhkan lambung, pencernaan. Puasa itu, Pak, bukan cuma tentang ruh, bukan cuma tentang jiwa, tapi Bapak harus mempersiapkan fisik dengan sebaik-baiknya. Maka rajin, Pak, makan bubur talbina, itu mengobati pencernaan kita. Yang keempat, Pak, padilah bubur talbina itu memulihkan energi kita, membuat metabolisme jantung jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang yang makan bubur talbina sebelum datang bulan suci Ramadan secara teratur, maka pada saat bulan Ramadan dia lebih sehat dan seger. Ya Pak, mulai ya. Saya sudah mulai nih Pak. Kadang kita mulai kalau lagi buka puasa di bulan Sa'ban, kita makan bubur talbina. Bubur talbina itu sebenarnya cuma Bapak tinggal beli yang namanya tepung jelai. Jelai itu apa Ustadz? Jelai itu mirip seperti gandum, dia dari rerumputan. Sekarang sudah ada, beli saja tepung jelai. Kemudian ditambah, Bapak kemudian masukkan kemudian sekitar 2 sendok tepung jelai, lantas kemudian dicampur dengan air, Pak. 2 sendok air, atau terserah Bapak. Bapak pengennya lebih kental atau sedikit cair, masukkan. Setelah itu silakan mau ditambahkan susu, atau kemudian cukup air dan tepung jelai. Karena sudah ada rasa manis. Kalau Bapak silakan tambahkan susu seperlunya. Setelah kemudian jadi, Bapak silakan tambahkan topping mau madu. Silakan, toppingnya terserah. Topping yang sehat. Bisa kemudian raisin, bisa pumpkin seed, biji labu, untuk menguatkan daya ingat kita. Bisa kemudian tambahnya topping madu. Pokoknya jangan ditambahin topping yang aneh-aneh. Jadi talbina begitu. Kalau Bapak rutin, Bapak akan ngerasain saat Ramadan Bapak seger. Karena lambungnya sehat. Ya, coba nanti para panitia tugasnya, coba nanti kita makan bubur talbina masak. Karena bubur talbina Pak, 2 sendok makan saja bubur. Ya sama seperti bubur, masak beras, bubur banyak apa tidak? Dikit kan? 1 gelas, banyak nggak dapat buburnya? Banyak Pak. Begitupun bubur talbina Pak. Itu masaknya udah 2 sendok, kita udah dapat 1 piring gede. Dan itu bisa dimakan 2 sampai 3 orang.
Oke, biasanya kalau nanti buka puasa, kita mulai sering banyak makan bubur talbinah. Dan itu adalah makanan kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu dan tidak memahaminya. Barangkali itu yang harus dipersiapkan sebelum datang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita untuk memperbaiki hidup kita ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.